Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kania Aisyah dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 100212128202534. Dan video ini adalah untuk memenuhi penugasan individu mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial dengan materi tutorial pengujian uji t-test. Berikut adalah tutorial yang akan saya coba sampaikan. Yaitu diberikan data atau sampel sebagai berikut. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Jadi saya mencoba menyajikan dengan dua cara, yaitu cara manual dan cara perhitungan pada Excel. Yang pertama, ditulis diketahui dalam bentuk tabel yang saya buat seperti ini. Kemudian buat tabel yang membagi antara dua kelompok, yaitu merokok dan tidak merokok. Merokok tadi berisi 40 orang, tidak merokok berisi 50 orang. Dengan rata-rata merokok 2,9 dan rata-rata tidak merokok 3,2. Dengan standar deviasi yang sama yaitu 0,1. Pada cara analisis Excel sama, yaitu ditulis dulu diketahui yang ada, yaitu N pertama 40 dengan rata-rata 2,9 dan standar deviasi yang pertama 0,1. Yaitu N kedua atau sampel kedua yaitu 50 dengan rata-rata 3,2 dan standar deviasi 0,2 dengan alfa 5%. Yang ditanyakan, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Cara menjawab yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu hipotesis awal atau hipotesis 0. Ibu yang merokok tidak akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Hipotesis akhir, ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Cara yang kedua adalah pengujian homogenitas pada populasi yang ada, yaitu pembagian standar deviasi dari kedua populasi. Yaitu seperti ini caranya. Sama dengan 0,1 dibagi 2. Hasilnya 1 yang berarti homogen. Cara kedua yaitu menentukan DF1 dan DF2 dengan cara dikurang oleh 1, yaitu hasil dari uji homogenitas tadi. (50) dikurang 1 sama dengan 49. 40 dikurang 1 sama dengan 39. Kemudian hasil pembagiannya dari 49 dibagi dengan 39. Hasilnya adalah 1,2
sekian. Jika dilihat tabel, nilai 1,25 di atas, tabel nilai 2,51 pada area 0,001, artinya P lebih besar dari 0,01. Keputusan H0 gagal tolak. Selanjutnya, uji T varian sama. Untuk menguji T varian sama diperlukan SDP, standar deviasi populasi atau standar populasi. Diberikan rumus dan cara sebagai berikut. SP atau SDP sama dengan akar dari N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. N1 tadi 40, N2 50, hanya salah tempat penulisan. Diolah per 50 plus 40 minus 2 dengan hasil sebagai berikut. Didapatkan SP 0,1. Baru setelah itu dimasukkan ke pengujian T dengan rumus X1 min X2 per SP dikali dengan akar 1 per N1 plus 1 per N2 dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu minus 15. Saya juga menggunakan cara analisis dari Excel, yaitu sebagai berikut. Diketahui X bar yang pertama atau rata-rata yang pertama adalah 2,9, rata-rata yang kedua atau X bar yang kedua adalah 3,2. Kita mencari satu-satu. Yang pertama itu X bar 1 minus X bar 2. Dapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu, penulisan rumus N1 per 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat, dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian, penyelesaian selanjutnya, N1 40, ditambah N2 50, dan dikurang dengan 2. Sebagai berikut. Langkah yang selanjutnya adalah pembagian antara angka nomor 4 dengan angka nomor 5. Dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian, menghitung dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian, dilakukan lagi perkalian langkah 6 dan 7. Angka 6 dikali dengan angka 7. Dapatkan hasil sebagai berikut. Dan yang terakhir, akar kuadrat dari langkah 8. Yaitu menggunakan rumus Excel, akar kuadrat dari hasil penyelesaian nomor 8. Setelah didapatkan dari hasil ini semua, didapatkan juga T hitung. T hitung tadi kita dapatkan dari rumus X1 X bar 1 kuadrat min X bar 2 kuadrat per SP kali akar 1 per N1 plus 1 per N2. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu minus 14, sekian. T tabel didapatkan dari tabel DF yang telah disajikan, yaitu dapat dilihat dari alfa. Alfa yang diberi adalah alfa yang diberi adalah 5% atau 0,05. Yang berarti dengan DF 88 yang didapatkan dari perhitungan ini.
Yang mendekati 88 adalah 90, jadi nilai yang digunakan adalah 1,662. Kesimpulannya, p-value lebih kecil dari alfa atau T hitung lebih kecil dari tabel. Jadi HO atau hipotesis awal ditolak, yaitu ibu yang merokok tidak akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.